Oke, hai, selamat sore good people. Apa kabar? Senang sekali karena saya Winona bisa hadir kembali dalam Nokin Show Live. Dan pada kesempatan sore hari ini kami berada di kediaman Bapak John Kluba GFC yang tentunya tidak asing lagi untuk good people Kota Merauke. Nah, dalam rangkaian menyambut HUT Kota Merauke yang ke-119, saat ini kami boleh bersama-sama dengan figur Bapak John Kluba GFC atau yang biasa terkenal Bapak JGG. Kali ini saya bisa diberikan kesempatan untuk langsung kita ngobrol-ngobrol langsung dari kediaman Bapak John. Ya, selamat sore Pak John. Ya, selamat sore. Semoga sekalipun matahari sedikit lagi akan surut, bukan berarti kamu semua sudah selesai. Seperti waktu yang tadi pagi dia muncul lalu dia berkembang. Ini hanya bagian dari dinamika. Terbit pagi, siang, dan sore harinya ya matahari itu senja. Dan saya berada di sini di sebuah tempat sunyi. Ya, kita sekarang menyepi untuk mengerjakan hal yang konkret, yaitu pertanian. Dan ya, saya kedatangan tamu istimewa untuk, walaupun tadi saya sudah mau istirahat, tapi ada yang mengetuk karena saya tinggal sendiri dengan sahabat-sahabat setia saya, yaitu anjing. Nah, ya, jadi dan mereka menjaga saya gitu. Nah, kebetulan ya roda waktu terus berputar dari tanggal 11 hari ini dan kita akan tiba di tanggal 12. Sebuah hari bersejarah bagi kita semua. Momentum bersejarah. Mungkin tidak banyak orang tahu. Orang hanya tahu Merauke. Tapi bagaimana proses kota Merauke sampai sekarang memasuki usia 119, mungkin tidak banyak orang yang tahu tentang kota Merauke. Ya, jadi saya sedikit ingin berkisah gitu supaya bisa memahami tentang kota sesungguhnya itu berawal dari apa dan bagaimana gitu. Sesungguhnya ini adalah kisah momentum di mana orang Marin dengan keperkasaannya yang selalu menyebut diri Anemha, ya manusia sejati, itu melakukan bukan ekspansi tapi mempertahankan kedaulatan otoritas adatnya atau otoritas ulayatnya sehingga sering melakukan pengayauan sampai ke wilayah PNJ. Nah, pada saat itu negara-negara barat kan sudah melakukan upaya untuk memperluas kekuasaan negara-negaranya untuk mendapatkan koloni-koloni di seluruh dunia, termasuk kita yang ada di tanah Papua. Ya, ini flashback supaya orang tahu bahwa kota Merauke itu adalah kota komitmen di mana orang Marin diajak untuk tidak lagi hidup bermusuhan. Ya, pemerintah Inggris memprotes kepada pemerintah Belanda agar warga di koloninya di wilayah PNJ jangan sampai terganggu dan mereka hidup tidak nyaman di wilayah koloninya, lalu melakukan protes kepada pemerintah Belanda pada saat itu. Dan pemerintah Belanda merespons mendirikan sebuah pos keamanan yang di sekitar RSUD Merauke, ya 12 Februari 1902, hanya orang Marin pernah melakukan penyerangan terhadap pos itu. Mereka lakukan penyerangan terhadap pos
hanya Belanda sudah memasang kawat duri pada saat itu. Orang Marin kan tidak tahu kawat duri. Mereka tersangkut di kawat duri pada saat itu. Tapi ya itulah perjalanan hadirnya sebuah ya ajakan dan komitmen untuk menjadikan tanah ini istana damai. Nah, itulah awal mula. Lalu yang berikut, ajaran cinta kasih itu mulai dibawa, disebarkan ke seluruh dunia oleh Vatikan dan mengutus ya satu kongregasi, yaitu kongregasi MSC atau kongregasi Hati Kudus Yesus untuk membawa ya ajakan kasih kepada sesama itu di Merauke ya tanggal 14 Agustus 1905. Jadi Gereja Katolik menggenapi ya misi utama yang sudah dijalankan untuk mengajak orang Marin hidup berdamai dengan siapapun, sehingga kedepannya kita jabarkan dalam moto kita Isakot BK Isakot Kai, satu hati satu tujuan. Lalu kita jadikan Merauke ini sebagai istana damai bagi semua kaum, karena dimulainya sejarah pengendalian, penghentian pengayaan orang-orang Marin ke wilayah PNJ pada saat itu. Itulah sebenarnya embrio ya kota damai yang kemudian berubah menjadi kota pemerintahan. Iya. Oke. Nah, bagi good people, masyarakat Merauke atau mungkin yang baru saja mengenal dan tinggal di kota Merauke, figur Bapak John Global Gepse sangat monumental. Kalau saya bilang begitu, Bapak. Ada gebrakan-gebrakan di masa pemerintahan Bapak menjabat sebagai Bupati kurang lebih 1 dasawarsa atau 10 tahunnya 2 kali periode. Nah, sekarang Bapak merasa sebagai tidak hanya tokoh figur tapi juga merasa orang biasa yang hidup dengan pertanian ya Bapak ya, seperti ada yang kita kunjungi saat ini. Bapak lebih merasa jauh lebih tentram, ada dalam orang biasa melakukan hal-hal yang luar biasa gitu. Iya. Bapak merasa tua tidak Bapak? Atau tetap merasa muda? Artinya saat ini. Kalau tua itu adalah dinamika kodrat ya. Jadi yang paling ekstrim kehidupan adalah perjalanan menuju kematian. Tapi harus melewati dulu tua dan segalanya itu. Itu kalau bicara soal tua itu tidak perlu diminta. Tidak ada surat permohonan untuk kita ya dikasih predikat atau sebutan ya tua. Tetapi kan ada simbol-simbol dari kodrat yang selalu melekat pada diri ya semua. Ini simbol-simbol kodrati insani yang kita punya, yaitu jenggot, rambut putih, jalan sudah tidak kuat dan segala macam, mata kabur dan segala itu. Tapi saya sedikit mau menambah bahwa nama Merauke ini itu kan muncul dari dialog kapal putih Belanda yang datang pada saat itu, yang digerakkan oleh tenaga batu bara. Nah, sekarang Gudang Arang itu, nama Gudang Arang itu karena itu gudang tempat penyimpanan batu bara. Nah, orang sini anggap bahwa batu bara itu hitam, lalu itu Gudang Arang. Padahal itu gudang batu bara yang digerakkan. Nah, pada saat itu kan ada dialog karena ini masalah kendala bahasa. Ada yang menanyakan sungai ini nama apa gitu. Lalu orang Marin, entah dia di Buti atau di Urum, mereka menjawab dalam bahasa Marin itu. Maroka ehe, liki gitu, artinya ini Sungai Maro. Lalu orang lain terjemahkan yang mendengar itu Maroke, yang kemudian sekarang populer dengan Merauke. Ya, sebenarnya pertanyaannya hanya sekitar sungai itu. Nama sesungguhnya adalah Yelmasu. Iya. Oke. Iya. Nah, Bapak sebagai kita orang yang hidup dan tinggal di tanah Animha ini, apa yang harus kita maknai dalam kehidupan kita di tanah ini, sehingga hidup kita boleh punya arti
bagi tanah ini, bagi masyarakat, bahkan memberikan kontribusi juga untuk pembangunan? Berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menentukan tempat ini sebagai tempat bersekutunya segala kekayaan kemajemukan dari seluruh Indonesia, bahkan dari beberapa tempat. Itu kita harus syukuri itu. Yang kedua, bersyukurlah kepada pemerintah Belanda. Kenapa, Bapak? Karena mereka lah yang membuat embrio kota ini. Ya. Kalau mereka tidak dirikan pos keamanan, kita tidak tahu di mana pusat pengendalian pengayauan dan pusat pengendalian pemerintahan pada saat itu, kita tidak tahu. Tapi kita juga harus bersyukur. Mau apapun posisi Belanda di situ, tapi saya selaku tokoh dan sebagai manusia yang tahu utang budi dan balas utang budi, saya sampaikan terima kasih. Karena dengan adanya pos keamanan, di situ menjadi embrio kota Merauke yang terus berkembang menjadi pusat pemerintahan yang sampai sekarang kita sedang nikmati ini. Lalu yang kedua, kita juga harus berterima kasih kepada gereja Katolik. Ya, karena gereja Katolik menyusul untuk mengajarkan kedamaian, mengajarkan cinta kasih, sehingga tidak ada konflik yang mempersoalkan perbedaan dari manapun. Contoh yang sudah diperlihatkan adalah SMA Santo Mikael dan SMA John. Dari berbagai suku bisa sekolah di sekolah Katolik. Jadi tidak mempersoalkan latar belakang agama dari para murid yang bukan satu akidah dengan orang Katolik. Tapi itu terbuka untuk itu karena ada ajaran dasar. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu dasar itu yang melandasinya. Yang berikut adalah berterima kasihlah kepada orang-orang Tionghoa. Orang-orang Tionghoa yang sudah lama ada di sini. Toko Ampat, Toko Jaya, dan semua yang ada. Itu sampai Toko 8 dulu. Jadi yang membawa peradaban modern sampai itu adalah saudara-saudara terkasih dari orang Tionghoa. Ya, yang ikut mengawal perjalanan embrio kota pos keamanan, embrio pusat penyebaran agama Katolik, dan embrio untuk membawa peradaban modern berupa alat-alat baik kampak, parang, sekop, pisau, senter, kemudian lampu butterfly, mesin Singer, sepeda Vongers, ya pada saat itu. Ya, lalu ada kapal-kapal dari warga Tionghoa, yaitu kapal Sun Yat-sen dan kapal Digul yang memasarkan hasil-hasil kulit buaya dan kopra sampai ke Singapura, Hong Kong, dan Tiongkok. Oke. Nah, kebetulan juga besok pada tanggal 12 Februari 2021 itu bertepatan dengan Hari Raya Imlek ya. Mungkin ada yang mau disampaikan juga sekalian Bapak untuk besok kepada masyarakat Tionghoa yang ada di Kabupaten Merauke yang merayakan Imlek. Ya, untuk saudara-saudariku warga Tionghoa, bukan Cina, Tionghoa. Ya, kami atas nama tokoh masyarakat menyampaikan terima kasih karena para leluhur dari negeri jiran, ya jiran bambu itu mereka sudah tinggalkan untuk membawa persaudaraan, untuk membawa kelebihan dagang mereka, untuk ikut menyulut sebuah tonggak sejarah perubahan zaman pada saat itu di tempat ini. Jadi saya memberikan nilai tersendiri karena saya sendiri alami kehidupan itu dengan mulai dari zaman Belanda, lalu zaman Nuntea PBB, dan juga zaman NKRI sekarang ini. Jadi saya adalah manusia dari sekian banyak manusia, yang manusia 3 zaman yang bisa menceritakan atau berkisah tentang perjalanan Merauke dari waktu ke waktu, dari zaman yang berubah pada saat itu.
Dan untuk momentum yang saya mau kasih tahu, moga-moga ke depan kita harus baik hati. Kembalikan sekolah Tionghoa yang sekarang jadi SMK 1 itu. Itu orang Tionghoa pun tanah itu. Tapi ya begitulah kan, zaman itu kan berada dalam tekanan. Tapi kalau mereka mau hibahkan, ada proses hibah dari orang Tionghoa untuk pendidikan. Tapi status masih tetap itu tanah orang Tionghoa. Yang saya tahu. Karena dulu waktu Trikora datang itu ditempatkan pasukan di situ. Saya salah satu saksi sejarah sampai ya Trikora dan juga plebisit. Ya kita ini saksi sejarah. Jadi tanah yang SMK 1 itu tanah orang Tionghoa punya. Itu sekolah Tionghoa dulu. Iya. Jadi kalau kita menjadi warga yang berbudi, pemerintahan yang berbudi, mari kita coba bicara soal proses administrasi supaya kalau mereka mau hibahkan untuk keperluan pendidikan, ya kita minta kepada keluarga Ikatan Tionghoa itu. Itu dalam momentum 119 saya mau kasih ingat itu. Siap. Ya supaya jangan kita lupa gitu. Dan ada beberapa hal lain, termasuk Hotel Hasmat. Hotel Hasmat itu kongsi mereka punya tanah itu. Iya. Oke. Iya. Baik. Termasuk ya yang Toko Jaya dulu namanya Petak Enam. Iya. Dulu namanya Petak Enam. Ada kontribusi yang luar biasa. Ya ada keikhlasan dan kontribusi mereka yang sangat luar biasa. Dan mereka lah warga yang setia mendampingi modernisasi masyarakat Papua dari zaman ke zaman. Iya, jadi itu ada nilai sendiri. Dan saya sampaikan, ya ada sebuah momentum yang tidak dirancang oleh siapapun, bahwa Imlek dan hari jadi Kota Merauke itu bertepatan waktunya. Jadi ini yang menjadi hikmah dan nilai tersendiri dari perayaan ya Imlek dan perayaan hari jadi Kota Merauke yang 119 ini. Jadi momentum ini jangan sampai orang abaikan dan mereka anggap itu biasa-biasa. Tapi saya sebagai orang yang ya terus berproses dalam sejarah, saya selalu ingat dan sampaikan kepada generasi muda supaya mereka jangan sampai tidak mengetahui perjalanan Kota Merauke dari zaman ke zaman gitu. Dan saya sampaikan terima kasih kepada warga Tionghoa dan juga selamat merayakan Imlek, dan juga kepada warga Kota Merauke 119 tahun hari jadi Kota Merauke, berarti itu menjadi hari jadi kedamaian, hari jadi kebersamaan, hari jadi kebinekaan, di mana kita menjadikan itu sebagai momentum. Hanya satu yang saya mau ingatkan, jangan lupa orang putih. Karena kompensasi mereka tidak pernah mereka terima. Karena 119 tahun hari jadi Kota Merauke menjadi sebuah pertanyaan dan refleksi bahwa 2020 harus ada program khusus untuk coba menangani secara khusus ya perkembangan orang putih, termasuk dari pendidikan dan aspek-aspek lain. Termasuk juga catatan titipan untuk masyarakat Bian ya, dan Yainan yang tanahnya sekarang sudah berubah menjadi kebun sawit ya. Jadi ini juga menjadi catatan supaya kita menjadi warga manusia yang berhati nurani, yang berbudi pekerti dan tidak lupa siapa mereka dan bagaimana mereka kondisi saat ini menjadi penting supaya makna dari hari jadi 119 itu bisa menjadi sebuah catatan yang bisa memberikan arti. Waktu sudah berjalan cukup lama, tapi dalam waktu yang begitu lama, apa yang sudah terjadi khusus bagi insan pewaris tanah ini. Itu yang mau saya sampaikan. Kebetulan ini sudah sore. Ini matahari sudah mau tenggelam. Orang Marin selalu mengenang matahari kalau terbenam dan mereka ternyata aywa ketania duh. Jadi matahari dia tenggelam di laut. Ya. Jadi besok pagi matahari akan kembali dan kita sudah mulai masuk ke 119 hari jadi Kota Merauke. Ya
kita semakin tua, saya ya dengan semangat yang ada ingin mengajak semua untuk ya menjaga diri, menjaga kesehatan baik-baik, karena corona dia tidak pandang bulu. Ya, corona dia punya cara tersendiri, tetapi mari kita satukan baritan untuk menyelamatkan generasi yang ada. Ya. Hormat Bapak, terima kasih banyak untuk kesempatan dan waktunya sudah bisa membuka sejarah bagi kita dan untuk lebih menghargai dan mencintai semua yang ada di tanah ini. Karena Merauke adalah rumah kita, bukan begitu Bapak? Ya. Ya, good people, demikian bincang-bincang santai kami dengan Bapak John Gluba Gepse menjelang HUT Kota Merauke ke-119, tepatnya esok 12 Februari 2021. Langsung dari Padepokan Wasur, iya. Bersama Bapak John Gluba Gepse, kami undur diri dan selalu jaga protokoler kesehatan untuk kebaikan kita bersama. Sampai jumpa, bye-bye, dan selamat menjelang Hari Raya Imlek bagi segenap warga Tionghoa. Terima kasih.